Minahasa berada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Jauh sebelumnya, Minahasa dikenal dengan nama Malesung, dan kata Minahasa berarti menjadi satu. Minahasa terkenal dengan alamnya yang mempesona dan budayanya yang kaya. Pada suku Minahasa, terdapat satu tradisi gotong royong yang dikenal dengan Mapalus. Istilah Mapalus itu sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ma artinya saling dan palus artinya tuang atau tumpah. Jadi, secara etimologis, Mapalus berarti saling menumpah atau saling menuang. Mapalus sebagai sistem kerjasama gotong royong tolong-menolong di Minahasa memiliki berbagai macam bentuk. Salah satu bentuknya adalah Mapalus di sektor pertanian, di mana anggotanya bergotong royong untuk menyelesaikan tugas-tugas pertanian. Mapalus di sektor pertanian ini merupakan bentuk kolaborasi antara anggota Mapalus dalam melaksanakan pekerjaan pertanian. Mapalus adalah salah satu budaya tradisional Minahasa dalam arti saling membantu, saling menolong, ikut meringankan beban ataupun pekerjaan dari keluarga, dan Mapalus ini biasa dilaksanakan dalam bentuk berkelompok ataupun hanya beberapa keluarga. Mapalus dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, baik di masyarakat, kegiatan masyarakat maupun agama. Misalnya pada acara sukacita pesta, acara duka di perkebunan, bahkan pada waktu-waktu yang sudah lalu ada kegiatan Mapalus memindahkan rumah penduduk yang terbuat dari kayu, dan sampai saat ini Mapalus masih ada. Namun budaya Mapalus ini sudah ada sejak dahulu. Di tengah lajunya perkembangan teknologi, budaya Mapalus ini mulai hilang, khususnya di daerah perkotaan. Namun untuk daerah pedesaan, budaya Mapalus ini masih bisa ditemukan. Manfaat Mapalus ini sangat baik adalah ikut membantu meringankan tugas pekerjaan, baik perorangan maupun keluarga, dan Mapalus ini lewat tenaga maupun materi dilakukan secara bergantian. Lewat semboyan torang samua basudara, kiranya Mapalus ini akan selalu ada, khususnya di Kabupaten Minahasa. Mapalus dalam bidang pertanian memiliki berbagai bentuk, tetapi yang lebih umum adalah Mapalus Mahtorowan Mawaratan dan Mapalus Mendoan Pateper. Mapalus pada sektor pertanian bertujuan untuk memperlancar proses kerja di lahan pertanian dan meningkatkan kebersamaan serta persaudaraan di antara anggota Mapalus tani. Dengan bekerja sama, mereka dapat mencapai hasil yang optimal. Kerjasama ini tidak hanya mengurangi beban kerja individu, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara mereka. Jadi, tujuan Mapalus di pertanian mencakup terwujudnya kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan, kelancaran proses kerja di lahan pertanian, tempat mereka mencari nafkah, dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara mereka. Mapalus memiliki ketentuan yang setiap anggota Mapalus di sektor pertanian pasti dan harus patuh pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Yang pertama, seseorang diwajibkan untuk bermapalus tanpa meninggalkan tugas Mapalus saat giliran orang lain untuk melakukan Mapalus. Jika seseorang tidak dapat hadir saat Mapalus orang lain, dia harus mencari pengganti pada kesempatan lain. Kedua, setiap anggota kelompok diharuskan menyediakan makanan selama berlangsungnya Mapalus. Meskipun demikian, tidak jarang pula yang bertanggung jawab menyediakannya bergantian. Ketiga, ketentuan pelaksanaan pertemuan, dialog atau rapat pramapalus yang dihadiri oleh semua anggota. Pertemuan ini diadakan sebelum pelaksanaan Mapalus dan dipimpin oleh Ketua Mapalus yang disebut dengan Tua Impalus dalam istilah setempat. Dalam pertemuan pramapalus ini dibahas mengenai berbagai hal teknis dan non-teknis yang terkait dengan pelaksanaan Mapalus. Yang keempat, dalam format Mapalus Mendoan Pateper,
terdapat ketentuan sebagai berikut. Kemungkinan adanya bantuan tenaga kepada anggota Mapalus lain yang masih memerlukan tidak dikecualikan. Anggota Mapalus di bidang pertanian memiliki jenis kelamin yang lengkap, terdiri dari anggota laki-laki dan perempuan. Rentang usia mereka adalah antara 17 hingga 45 tahun. Secara umum, setiap kelompok Mapalus memiliki anggota sebanyak 5 hingga 30 orang. Jumlah anggota dapat bervariasi tergantung pada bentuk Mapalus yang ada. Semua anggota Mapalus ini tinggal berdekatan satu sama lain, memudahkan pelaksanaan sistem Mapalus. Tempat tinggal mereka juga berdekatan dengan ladang dan sawah. Ketentuan keanggotaan ini tidak memandang status sosial, suku bangsa, atau agama anggota. Konsep dasarnya adalah persamaan hak dan kewajiban dalam kebersamaan. Pelaksanaan Mapalus. Sebelum acara Mapalus dimulai, umumnya pada pukul 5 pagi terdengar suara pukulan genderang yang dikenal sebagai tumetamor dalam budaya setempat. Genderang dipukul berulang-ulang dengan maksud untuk membangunkan peserta Mapalus yang memiliki kewajiban pada pagi hari itu. Jika tempat Mapalus jauh dan memerlukan waktu perjalanan yang cukup lama, memungkinkan untuk genderang dipukul lebih awal, misalnya pada dini hari pukul 3 atau 4 pagi. Pukulan genderang ini, selain sebagai simbol memanggil peserta, suara genderang dan teriakan keras memiliki makna magis bagi mereka. Ada simbol khusus dalam pukulan genderang tersebut. Pukulan pertama menandakan bangunnya peserta Mapalus dari tidur mereka untuk bersiap-siap. Pukulan tahap kedua menandakan berkumpulnya peserta. Pukulan genderang tahap ketiga menandakan segera dimulainya pekerjaan gotong royong. Suara genderang akan terus terdengar selama perjalanan mereka dari tempat berkumpul ke tempat mereka bekerja, seperti dari kampung ke kebun, sawah, atau hutan. Perjalanan pulang dan pergi mereka selalu diiringi oleh suara genderang tersebut. Hasil yang diperoleh dari kegiatan Mapalus ini merupakan hasil dari kerjasama tanpa adanya imbalan finansial. Tenaga kerja yang digunakan sebagai penyelesaian tugas tidak menerima upah langsung. Hanya ada pengeluaran untuk anggaran makan dan minum anggota Mapalus. Ini berarti bahwa hasil dari Mapalus adalah hasil usaha maksimal dengan biaya minimal, tetapi tetap memegang prinsip saling memberi dan saling menerima. Pelaksanaan Mapalus ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan. Gotong royong merupakan salah satu nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Diawali dengan pendekatan saling tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat agraris untuk menyelesaikan beberapa kegiatan yang memerlukan tenaga banyak, seperti saat panen padi, mendirikan rumah, dan membersihkan lingkungan. Pada suku saya, yaitu suku Batak Karo, salah satu suku di Sumatera Utara, Kabupaten Karo, juga terdapat tolong-menolong pada sektor pertanian atau disebut dengan aron. Dalam bidang pertanian Karo, orang yang bergotong royong atau melakukan usaha pertanian di sawah disebut dengan aron. Orang Karo memiliki sejarah panjang bekerja sama dalam jarak dekat satu sama lain di lahan pertanian, sebuah praktik yang dikenal sebagai aron. Aron adalah sebuah konsep pola kerjasama dan tolong-menolong pada masyarakat suku Karo di Sumatera Utara. Istilah aron berasal dari bahasa Karo, yaitu sisaro saron, atau saling membantu, yang diwujudkan dalam bentuk kelompok kerja, orang muda atau orang dewasa, mulai 6 hingga 24 orang dalam suatu kelompok. Pada zaman dulu, aron tidak dibayar dengan uang tetapi dibayar berupa tenaga. Aktivitas aron dimulai dari pagi hari, yaitu pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Pola kerja dilakukan secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan dalam mengerjakan sawah maupun ladang para anggota. Biasanya dulu kalau bekerja minum sama snack ditanggung sama yang punya ladang. Aron tidak dibayar dengan uang, tetapi dibayar berupa tenaga, di mana aron dibentuk atas dasar kesepakatan bersama para anggotanya. Aktivitas aron dimulai pada pagi hari, yaitu pukul 8 pagi sampai 5 sore, dalam bentuk pola kerjasama yang terdapat ketentuan antara sesama anggota dengan tujuan agar tetap terjaganya hubungan baik. Pola kerja dilakukan secara bergiliran sesuai dengan kebutuhan dalam mengerjakan sawah maupun ladang para anggotanya.
Jadi, Aaron dan Mapalus memiliki banyak persamaan dan memiliki tujuan yang sama, di mana mereka bertujuan untuk bekerja sama mengerjakan pertanian secara bersama-sama untuk mempermudah pekerjaan mereka.